Tua Gapat. Welcome to Heart to Heart. Selamat datang di episode keempat dari Lemari Senja ini. Konten Lemari Senja ini ya? Yes, betul sekali. Iya, Heart to Heart. Jadi kita ngobrol santuy, bukan hati ke hati kayaknya. Hati ke hati. Oh, hati ke hati. Oke. Jadi bareng sama aku Guna dan aku Aurora. Oke. Akan menemani kalian selama 20 jam ke depan. Oh, enggak dong. Cuma 15 menit kok. Jadi jangan di skip karena konten kita ngebosenin gak ngebosenin sih sebenarnya. Enggak ngebosenin santuy. Oke, jangan lupa di subscribe sama di like, comment, and subscribe. Oh, kok balik lagi ke subscribe ya? Nyari subscribe. Jadi judulnya di sini adalah apa, Cek? Kita ngobrol santai aja pakai kartu Lemari Senja. Ya, tapi temanya apa nih? Hubungan? Temanya bebas deh, tapi bebas aku pengennya hubungan deh. Iya, hubungan. Kita ngobrol hubungan. Lebih ke hubungan. Jadi hubungan yang renggang kita di apa sih namanya? Bantulah. Disatukan kembali. Disatukan kembali. Bukan disatukan kembali. Apa? Kalau renggang itu antonimnya bantulah. Ini kru. Bantulah. Apa? Ketat, merekat. Pekat. Direkatkan kembali. Hubungan ini dimudahin lah. Hubungan yang jauh kita rapatkan kembali kan kebetulan kemarin baru beres lebaran ya. Yes. Gitu. BTW Cece mau di kemana nih, Cek? Jadi nyambung lagi. Gak apa-apa. Ke Majalaya, say. Ke Majalaya. Kalau Guna kemana nih? Ada orang Majalaya gak nih? Ada orang Majalaya nggak? Nggak ada ya. Kalau aku ke Kota Tahu, tahu nggak? Sumedang dong, itu juga tempat tinggal aku, walaupun di Jatinangor. Oh iya, tapi masuknya kan Kota Sumedang. Iya, masuknya sudah Sumedang. Nah. Jadi oke, kalau gitu. kalian kepo, kita ngobrolin apa? Jangan di skip, stay tune, oke? Jadi kita mau ngapain, Cek? Kita mau ngobrol-ngobrol aja nih, ngobrol-ngobrol santai, oke? Ngobrol santuy pakai kartu yang mana? Kartu yang mana? Soalnya kan kalau misalkan topik kadang susah dicari. Betul. Jadi kita biar gampang nyarinya pakai kartu permainan dari Lemari Senja. Betul sekali. Kayaknya karena kita bukan pasangan, jangan pakai yang ini. Jangan pakai yang ini. Karena ini sudah ada di segmen aku, lihat aja di YouTube, oke? Sama pacarnya itu? Sama pacar aku. Oh, karena kita temen ya? Kita bestie. Kita bestie. Kita kenal dari SMP. Iya, partner in crime lah. Jadi kayaknya kita lebih cocok main pakai kartu Yuk Ngobrol dari Lemari Senja. Oke, kita main dulu nih, Cek. Waduh. Gimana cara mainnya? Mau dijelasin dulu nggak nih? Gak usah deh kayaknya. Gak usah deh. Soalnya kalau main itu gimana tergantung orangnya ya. Jadi kalau temen-temen bingung sama cara mainnya, ada di sini langsung cara mainnya. Kalau kalian beli kartu ini udah ada cara mainnya, jadi nggak bakalan bingung. Kita langsung main aja deh ya. Langsung tanya jawab aja kali ya. Gun, kamu aja deh. Jadi ada 4 topik di sini. Ada 4 tema. Ya. Yang pertama ada diri sendiri, ada masa lalu, terus ada hubungan dan juga kehidupan. Jadi beda warna, beda temanya gitu. Ada 4 tema yang bakalan kita obrolin. Jadi ada 4 tema yang bakal kita obrolin. Kita bakal bahas semuanya dari masa lalu, kehidupan, hubungan, dan diri sendiri. Dan diri sendiri gitu. Mau yang mana dulu nih, Gun? Kita mulai dari mana, Cek? Dari masa lalu dulu gimana nih? Masa lalu boleh. Masa lalu aku dulu yang ngambil. Iya. Aduh. Pertanyaannya agak gimana ya? Tapi seru sih untuk jawabnya. Pertanyaannya di sini yang dari masa lalu ada, dulu kamu terkenal di sekolah gara-gara apa sih? Gara-gara apa sih? Dulu terkenal di sekolah. Waduh, Aurot. Dulu terkenal di sekolah gara-gara apa? Ya zaman sekolah gara-gara ya ada pasti teman-teman yang nonton ini juga pasti sempat ngalamin terkenal tuh gara-gara nakal. Kadang ada yang gara-gara nakal, ada yang prestasi. Betul. Ada juga yang gara-gara kekonyolan atau keunikan dari masing-masing personal. Kalau aku sih banyaknya kenakalan gitu. Okay. Kalau kamu apa, Cek? Kalau aku kenakalan ada, keunikan ada, prestasi juga ada, semuanya ada sih. Ada prestasi apa? Gila, Prestasi? kita se-SMP, Gun.
Oh, 2SN volley. Oh iya, volley ya. Oh 2SN. Tapi juara nggak? Enggak. Oh, jadi nggak bisa disebut prestasi. SD, SMP, SMA aku 2SN. SMA 2SN. bukan O2SN sih, Piala Gubernur kalau nggak salah. Tapi susah kan untuk mencapai jadi salah satu pilihan Untuk seleksi pemain. pemain Iya, tuh gitu. Kayaknya seru nih Gun kalau kita bahas hubungan deh menurut aku, biar gak boring. Kok loncat ke situ ya? Ada ini. Biar seru, biar Pikirnya seru. hubungan. Kita mainnya hubungan. Pertanyaan pertama. Menurut kamu, hubungan yang nggak pernah berantem sama sekali itu sehat nggak sih? Menurut aku, Ya. jujur Li, anjoy. Sebenarnya aku nggak pernah, bukan nggak pernahnya, karena udah lama nggak Nggak pacaran, jadi lupa. Tapi kalau berantem, ini pernah ya. Kalau pernah sih nggak apa-apa, sehat-sehat aja. Karena mungkin pasti ada beberapa bulan untuk mengenal satu sama lain, nanti bisa jadi masing-masing bisa memaklumkan, oh gini loh si ini tuh orangnya tuh kayak gini, ya mau gak mau kita harus bisa neremain atau beradaptasi, oh gini. Cuman kalau keseringan kayaknya nggak sehat. Iya betul. Gitu. Kalau pernah nggak apa-apa. Tergantung dulu berantemnya apa juga sih, ya kan? Tapi Berantemnya. justru kalau misalkan nggak berantem sama sekali itu, menurut aku agak nggak sehat ya. Kalau nggak pernah banget, Nggak pernah banget, pasti adalah mungkin hal yang ngeganjel tapi nggak disampaikan Iya, karena takut berantem, mungkin seperti itu. takutnya ada juga yang nggak pernah berantem, tapi kan dia tuh dipendam gitu loh, nggak Iya, betul, ngomong. Betul. Tapi karena berjalannya waktu malah jadi karena nggak bilang karena satu kejadian yang ternyata si pasangannya itu, salah satu pasangannya itu nggak bisa nerimain banget, ngerti nggak sih? Iya, paham. Tapi karena nggak dibilangin waktu kejadian langsung cut, ngerti nggak sih? Karena nggak dibilang-bilang gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya kali ya. Aku ingin ngobrol lebih dalam nih tentang hubungan. Karena kan Guna udah lama nggak pacaran dan aku sedang dalam hubungan gitu, sedang menjalani hubungan. Karena aku nggak pernah jomblo. Oh oke, oh. Nggak pernah jomblo lama, bukan? Iya. Kan? Tahu kok. Banyak yang mau kayaknya. Iya dong. Kamu lebih milih diperjuangin atau merjuangin? Kayaknya diperjuangin. Kenapa? Karena tapi aneh, anjir, gimana ya? Karena sebenarnya aneh cowok pengen diperjuangin. Karena dari dulu tuh Kodratnya bukan kodratnya, pengalaman yang udah. Jadi gak tahu gimana caranya dan gak tahu merjuangin cewek tuh kayak gimana sih, capeknya merjuangin cewek. Karena dari dulu tuh dapetin cewek tuh sorry ya, bukan berarti segampang itu maksudnya tuh. Jadi udah ada saling tertarik gini. Oke. Terus karena zaman dulu banyak yang nyomblangin, oh udah tau lah dia suka sama aku juga, dia juga tahu aku suka sama dia. Jadi nggak ada effort yang benar-benar merjuangin seseorang. Jadi pengalaman untuk merjuangin belum ngerasain itu. Okay. Jadi lebih milih aku kalau pertanyaan itu diperjuangin aja deh. Karena selama ini merjuangin cewek tapi ya gitu nggak jadi. Oh iya juga sih, iya benar-benar. Tahu kan? Kalau aku lebih milih diperjuangin juga sama. Kenapa aku milih diperjuangin? Karena aku pasti berjuang, paham nggak? Kalau misalkan aku udah serius nih sama cowok ini, udah sayang, kayak geli, kayak udah sayang gitu, kayak udah serius gitu, pasti aku akan berjuang. Makanya aku memilih diperjuangin gitu loh. Jadi harus sama-sama lah, harus saling-saling. Kalau misalkan condong ke satu doang, nggak adil sih menurut aku gitu. Tapi kalau cewek mah emang kayaknya harus diperjuangin deh. Iya. Daripada cewek yang merjuangin kan enggak ya? Tapi jujur bener loh, cowok tuh harus berjuangin cewek. Karena cewek tuh apa ya, emang pada dasarnya cewek tuh untuk didekati lelaki kan. Paham kan? Bukan cewek yang deketin lelaki. Memang ada cewek yang deketin laki-laki, tapi kebanyakan laki-laki yang duluan gitu loh ke cewek. Karena kasus aku pribadi, aku udah punya pacar nih. Aku juga selalu update gitu sama pacar aku.
Bahkan di IG ada highlightnya dia juga gitu. Oh. Cuman masih banyak gitu loh Gun yang DM-DM, tiba-tiba ngajak cabut, bahkan cowok yang Temen aku. pacar aku kenal sendiri juga, tiba-tiba nge-DM ngajak cabut. Temen gitu aku ada nggak? Ada. Oh. Ada. Siapa tuh? Inisial jadi penasaran. Gak apa-apa ya? Enggak, nanti aja ya. Oh, nanti aja Oke. deh. Oh, nanti cowoknya lihat. Tuh. Tapi aku nggak tahu itu sih nanti. Oke, lanjut deh Gun. Lanjut. Pertanyaan ke hubungan sekarang dari kamu yang milih pertanyaannya. Nah, dalam hubungan-hubungan kamu sebelumnya, Oke. kamu lebih sering berbagi atau berkorban? Apa kamu bahagia dengan hal itu? Sejujurnya aku lebih banyak berkorban sih. Karena pengalaman aku nih ya Gun. Kamu tau lah, aku dari dulu sama cowok siapa-siapa, tahu kan? Tahu. Sama cowok ini. Dari dulu aku tuh selalu berkorban. Berkorbannya dalam hal apa? Banyak Gun, dalam materi, dalam berkorban hati gitu loh. Ya gitu deh. Berkorban. Bahagia nggak kamu dengan hal itu? Dulu tuh aku ya bahagia, mau aku berkorban banyak juga karena ya aku beneran sayang tulus. Tapi jeleknya aku tuh kalau misalkan aku disakitin terus, karena aku tuh gini Gun, kalau aku disakitin aku selalu oke nggak apa-apa. Tapi lama-lama akunya muak sendiri, terus aku bisa hilang perasaan aku ke pasangan aku, bisa hilang waktu masih pacaran. Jadi pas ketika aku bilang putus, ya karena udah hilang perasaannya. Jadi aku gampang jadi aku cepet sama cowok yang lainnya lagi. Gitu. Move onnya cepet, karena udah move on pas masih berhubungan. Pas ngasih hubungan, bahagia ya? Makanya dari dulu selalu kan aku pacaran lama terus. Oh, iya karena kamu yang sabar kayaknya ya. Ya, Oh, cowoknya keenakan gitu. Iya. Iya nggak sih? Iya anjir, sumpah. Aku pernah diselingkuhin anjir belasan kali, Cok. Oh. Masa ya? Next. Kamu tipe orang, kamu deh. Oh iya lupa. Kamu dong. Lupa. Gimana sih? Next. Yang agak ini. Ini lemari senja ya? Lemari senja. Kok kepikiran ya bikin yang kayak gini ya? Dalam memilih pasangan, apa hal yang paling nggak bisa kamu toleransi? Pasangan yang nggak bisa ditoleransi, sebenarnya aku nggak masalah materi ya. Ke cewek tuh nggak red flag lah kalau misalkan dia pingin duit dari cowoknya, enggak gitu. Cuman kalau terlalu ngeliatin teuing gini, aku nggak suka gitu loh. Kalau terlalu ngeliatin gimana ya, ngode-ngode, soalnya sempet dulu kayak gitu sama cewek yang terlalu materi bla bla bla. Ada yang ya gitulah, terlalu materi lah gitu. Itu aku apa sih jawab pertanyaan tadi? Red flag ya? Red flag apa sih? Apa sih? Toleransi aku nggak bisa noleransi. Iya, kamu tidak hal itu. Jadi Guna tidak bisa menoleransi cewek yang terlalu over tentang duit gitu. Iya. Tapi aku juga tahu gitu, aku tuh kewajibannya sebagai cowok tuh kayak gimana. Tapi kalau misalkan dianya minta atau apa, itu mintanya teh, aku teh tahu dia keluarnya tuh duitnya tuh untuk apa. Hal yang kayaknya nggak perlu deh gitu. Paham. Wajar gak sih kalau cowok gitu? Wajar, sangat wajar menurut aku. Sangat wajar ya. Sangat wajar. Karena ya ceweknya juga harus ngerti kondisi cowoknya dulu kan. Kecuali memang cowoknya yang emang udah kayak 7 turunan, ya mungkin dia untuk kayak gitu. Dan cowoknya fine aja, ya udah gitu. Kecuali ini emang kondisi cowoknya yang emang dia ngebiayain tuh bukan hanya untuk diri dia sendiri, tapi biayain keluarga dan lain-lain. Tapi ceweknya menuntut dia untuk misalkan selalu ngasih uang atau minta uang untuk beli hal yang dia pengen, menurut aku agak ditahan dulu karena itu belum kewajiban cowoknya gitu. Karena belum nikah gitu. Ya seperti itu. Dan kalaupun udah nikah kayaknya ini loh kedepannya tuh harus ada ini, mikirin gitu mateng-mateng lah pengeluarannya gitu. Gitu kejawab nggak? Kalau Cece toleransi? Hal yang nggak bisa aku toleransi dari pasangan. Main cewek. Selingkuh.
selingkuh, nggak banget, sumpah. Tapi sempet dulu mana? Sempet dulu aku diselingkuhin. Padahal dari dulu tuh aku pacaran selalu bertahun-tahun kan Gun. Tapi ada nih, aku pernah pacaran sama satu cowok nih waktu SMA. Dia kakak kelas aku. Dia selingkuhin aku belasan kali. Tapi memang pada saat pacaran sama itu tuh langsung ketahuan gitu loh Gun. Nah kalau sama cowok yang ini ada, aku pacaran sama dia 3 tahun, ketahuannya setelah 2 tahun putus dia selingkuh. Tapi berarti langgeng lah. Iyalah. Aku kalau misalkan Kalau emang gitu. udah sayang tulus, serius, gak akan gak akan ke cowok lain lah gitu. Berarti tips kalau pingin langgeng sama kamu harus jago bohong kalau kayak gitu, ya kan? Enggak gitu dong. Iya kan, soalnya kan nggak ketahuan kan. Iya sih. Tapi udah red flag banget ya kalau misalkan main cewek selingkuh bla bla. Iya sih, semua orang juga kayaknya kalau selingkuh pasti udah cut. Ya kan? Cut banget. Tapi kalau pingin langgeng nih, tips langgeng menurut kamu, tips langgeng berhubungan itu kayak gimana kan? Kayak tadi toleransi. Oke lah, kita bisa toleransi dalam setiap hubungan, tapi tipsnya itu loh untuk bisa langgeng tuh apa sih? Oke. Menurut aku tips langgeng yang sekarang aku akan katakan ini berdasarkan apa yang aku rasakan saat ini ya. Karena pasti dulu tips langgeng dulu mungkin ketika tahun 2020, 2021 itu akan beda sama tahun sekarang. Oh, jadi beda kurikulum. Beda kurikulum. Jadi kalau menurut aku, jujur nih, aku pacaran sama Mario. Ini pertama kali aku merasakan pacaran sehat, pacaran dewasa. Kenapa? Karena ya udah saling percaya aja gitu. Dan kita tuh nggak pernah nuntut kayak kita harus sama-sama login Instagram atau apa, atau cek-cek HP. Ya memang perlu itu ya, perlu kali-kali. Cuman kita yang nggak kayak gitu loh. Ya udah, aku prinsipnya aku percaya nih sepenuhnya ke kamu. Kalau misalkan kamu sampai macam-macam, kamu sampai main di belakang aku, bye gitu, paham kan? Nah sebaliknya dia juga ngasih kepercayaan dia ke aku gitu. Kalau misalnya akunya nggak bener juga, ya udah tinggal udahan aja gitu. Jadi intinya cuman saling percaya sama komunikasi sih, itu penting. Iya sih, komunikasi penting banget. Terus sama kayaknya kalau toksik deh. Ya. Jadi kayaknya kalau pingin langgeng, pasti kerasa kalau misalkan toksik. Kerasa. Jangan berhubungan sama orang yang toksik. Karena lambat laun pacaran umur 20 tahun ke atas pasti ada salah satu dari setiap pasangan tuh, kalau misalkan si B-nya itu toksik, pasti si A ngerasain wah kayaknya toksik nih nggak bakalan bener deh kayak sama yang gini, karena kan capek terus nggak akan bener. Ya nggak bakalan lama hubungan yang kayak gitu kayaknya ya. Itu butterfly-nya tuh cuma sesaat, sisanya ngebatin, bener nggak? Yang pacaran di hubungan yang toksik. Tapi kalau misalkan kalian pacarannya dewasa, itu pasti kalian ngerasa setiap hari baik-baik aja, bahagia-bahagia aja. Ya kalau misalkan berantem ya memang wajar karena hubungan berantem gitu kan. Jadi ya menurut aku intinya harus saling percaya, komunikasi dan jangan toksik, jangan posesif. Iya. Posesifnya hal yang wajar aja. Iya. Jangan berlebihan gitu loh. Jadi sebenarnya intinya cari pasangan yang benar. Cari pasangan yang benar. Gitu. Intinya satu, cari pasangan yang benar. Oke. Mungkin segitu dari kita. Itu dulu. Mungkin kalian kalau misalkan penasaran sama pertanyaan-pertanyaan yang lain atau bingung sama mau ngobrol apa biar makin seru, pakai kartu dari Lemari Senja. Banyak variannya. Bisa kalian dicek produk-produk Lemari Senja di setiap e-commerce-nya. Oke? Begitu. Mungkin sampai jumpa dari kita ya. Sampai jumpa dari kita. Saya Guna. Aku Aurora. Sampai jumpa di konten lainnya Heart to Heart. Makasih udah nonton. Sip.